Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Damen Saku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali. Insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita, jangan-jangan kita selama ini melakukan kezaliman tanpa kita sadari. Baik, untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan yang berikut ini disampaikan oleh Bapak Basyarudin, akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, belakangan ini kita sering dengar pertengkaran atau perkara antara anak dan ibu memperebutkan warisan. Sementara anaknya memperkarakan ibunya karena ibunya menunda pembagian warisan. Sementara anaknya menganggap setelah bapak meninggal langsung dibagi. Karena ibu ini merasa orang kedua setelah bapaknya, dia merasa kekuasaan. Apakah penundaan ini termasuk melalaikan hak si anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini saya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ini campur tangan adat istiadat. Sehingga orang menganggap masa tanahnya belum kering. Ya, kok udah bagi-bagi warisan aja lu, kayak nunggu banget orang tuanya meninggal. Itulah yang disalahpahami oleh masyarakat. Kalau kita memahami bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik bagi seorang hamba, hamba akan patuh kepada aturan Allah. Jika orang itu meninggal dunia, kita perhatikan, kita mempersiapkan jenazahnya dan lain sebagainya, membayar hutang-hutangnya, kemudian segera membagikan warisan. Kenapa? Karena jika kita menunda-nunda, apalagi yang berkaitan dengan harta, itu saya katakan al-fulus tughayyirun nufus. Fulus itu gampang merubah hati manusia. Jadi seorang ibu itu memang menganggap dirinya bahwa beliau masih hidup. Kalau aku bagi-bagikan harta warisan kepada anak-anakku, nanti mereka menghilang dari aku. Gak ada yang setoran lagi. Jadi itulah, bisa itu kekhawatiran seorang ibu. Dan itu wajar. Sebagai orang tua, kalau aku bagi-bagi, hilang mereka, gak ada yang mau mendekat dengan aku, kan udah dapat bagiannya. Dan anak kalau dia terburu-buru, mungkin ibunya berpikir bahwa anak ini kepingin banget bapaknya meninggal. Nah, sedangkan kalau kita patuh kepada syariat Islam, bahwa pembagian harta warisan sesudah orang meninggal, selepas kita sebutkan apa yang kita sebutkan tadi, itu yang terbaik. Kenapa? Karena makin lama menunda, pertama numpuk. Kedua, kalau tiba-tiba ahli waris meninggal, nanti berebut lagi, ya, ribut lagi, bertengkaran lagi, sehingga orang-orang di situ menganggap, wah ini makin rumit urusannya. Sampai ada yang mengatakan sampai 7 turunan aja harta warisannya belum dibagikan. Jadi rumit, maka lebih cepat lebih bagus, ya. Lebih cepat, lebih bagus, karena jika menundanya itu sebuah kezaliman. Karena ada pembagian yang harus segera dibagikan, dan ini aturan Allah. Dan aturan Allah, Allah tahu yang terbaik untuk hamba. Jika orang menciptakan kulkas, dia sudah bikin aturan, betul? Kalau Anda lakukan ini aman, kalau Anda langgar ini rusak, betul nggak? Kan Allah yang menciptakan makhluknya, dan Allah yang tahu yang terbaik buat hamba apa. Maka lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan setiap orang itu haknya masing-masing. Karena akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menunda warisan untuk dibagikan pada waktu yang tepat, cari waktu yang tepat. Jangan orang baru dikubur hari ini, pagi hari, sore hari minta, tidak, sabar dulu. Waktu orang masih sedih, masih berduka, ya ada waktu yang tepat dengan juga kalimat yang tepat. Wallahu ta'ala. Nah, ada kasus kalau kita kaitkan ketika hidup, bapak ini seakan-akan memang memiliki banyak aset. Tetapi ketika meninggal, banyak yang menagih hutangnya. Ternyata aset ini tidak mampu menutupi hutang. Lantas bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, kalau orang seandainya meninggal dunia dan meninggalkan aset, dia wajib menutupi hutangnya dulu. Kalau seandainya belum cukup, ahli warisnya yang meneruskan. Tapi kalau orang itu punya hutang, itu dalam aturan syariat ya, saya nggak ngerti aturan hukum. Kita ini ahli syariat. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan hutang,
kemudian keluarga ahli warisnya nggak punya uang sama sekali. Yang wajib menutupi hutangnya siapa? Ada dua hal. Anak-anaknya kan nggak sanggup, nggak mampu. Terus yang bisa siapa? Yang pertama itu dibiarkan nggak ada yang bayar dan itu tanggung jawab beliau di akhirat. Jelas? Karena kan ahli warisnya dari mana dapat? Betul? Kalau mereka nggak sanggup, ya itu tanggung jawab beliau di akhirat. Yang kedua, wajibnya negara. Dari uang zakat kita nutupin hutang orang. Kan ada pembagiannya. Jelas? Allahu a'lam. Baik, terima kasih Zain. Selanjutnya kami persilakan Ibu Femi yang akan dijawab oleh Ustadz Jumahrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Femi. Yang saya mau tanyakan, hak dan kewajiban orang lain yang ada di dalam keluarga masing-masing. Seperti kita sudah mengeluarkan infak ke anak yatim, tapi itu mungkin belum tentu semua benar ya. Tolong penjelasan sama Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Jumahrudin. Ya, terima kasih Ibu. Hak kewajiban keluarga ya terkait dengan orang lain. Ya. Sesungguhnya hak kita tergantung, ini konteksnya kalau harta, hak orang lain itu ada yang bersifat zakat wajib. Nah, zakat wajib. Kalau zakat wajib itu artinya dia sudah mencapai nisab, sudah mencapai takaran tertentu, jumlah tertentu, yang kemudian kalau itu sudah sampai wajib mengeluarkan misalkan 2,5%. Nah, sudah ada ketentuannya kalau zakat wajib itu. Nah, itu yang apabila kita tidak tunaikan berarti kita memakan harta orang lain. Nah, kadang-kadang orang memahami memakan harta orang lain itu cuma dengan merampas, dengan korupsi, banyak orang yang memahami itu. Padahal kalau kita memiliki harta dan harta itu sudah mencapai batas kewajiban untuk berzakat 85 gram emas, kurang lebih seperti itu, dan sudah 1 tahun dalam kepemilikan 85 gram itu, lalu dia tidak memberikan hak 8 asnaf ini, ada hak-hak mustahik ini, maka dia telah memakan harta orang lain, artinya dia sama dengan mencuri, sama dengan korupsi, karena korupsi itu memakan atau mengambil hak orang lain. Nah, ini hukumnya yang harus ditegakkan ketika kita berkait dengan harta kepada orang lain. Adapun infak yang sifatnya sunnah, sedekah yang sifatnya sunnah, yang takarannya tidak ditentukan berapa, maka sesungguhnya yang lebih utama kita infaki, sedekahi adalah kerabat-kerabat kita. Makanya mengapa ada bab silaturrahim. Silah artinya menyambung, rahim itu orang yang ada hubungan dengan rahim. Merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah kita. Kenapa demikian? Karena kalau mereka sudah terhubung, sudah baik dengan kita, mudah kita ngajaknya ke pengajian. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Nah, jadi ternyata hubungan kita dengan orang lain itu lebih ditekankan kepada hubungan yang zakat wajib. Ya, zakat wajib. Adapun zakat yang sunnah, yang wajib sebenarnya juga untuk keluarga yang bukan menjadi tanggungan kita juga lebih diutamakan juga. Akan tetapi yang wajib ini sudah ada batas-batas berapa yang harus kita keluarkan. Adapun yang sunnah itu menunjukkan kedermawanan Anda. Jika kita mengeluarkan yang wajib, boleh jadi itu tidak menunjukkan kedermawanan karena itu adalah sebuah kewajiban. Tapi jika kita mengeluarkannya padahal bukan wajib, itu tanda bahwa kita benar-benar dermawan. Nah, kalau kita kembangkan, banyak kasus orang lupa membayar zakat dan pada suatu hari dia mengalami bencana begitu, kecurian, kerampokan dan sebagainya. Apakah ini kalau kita tadabbur, benarkah Allah memaksa kita untuk mengeluarkan atau memang ada hal lain yang bisa dijelaskan, Ustaz? Subhanallah. Jadi pembahasan kita ini sangat luar biasa.
Karena salah satu hadis nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Al-Misri adalah matlul ghani zulmun. Menundanya orang-orang yang sudah memiliki kecukupan itu adalah kezaliman. Dan itu adalah saat kita misalkan harus bayar utang, sudah jatuh tempo dan kita punya lalu kita tangguhkan. Nah itu adalah kezaliman. Nah sedangkan zakat itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Ketika kita sudah memiliki kewajiban untuk berzakat, mampu saat itu kita bayar karena wajib, lalu kita tunda, maka kita telah berbuat kezaliman. Bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Justru musibah itu salah satu sebabnya adalah karena kita tidak segera berzakat. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Ini ayat yang luar biasa. Infaklah di jalan Allah, jangan campakkan dirimu pada kebinasaan. Apa hubungan ayat ini dengan kebinasaan? Kalau Anda tidak infak, Anda akan binasa. Wa anfiqu fi sabilillah, kalau Anda tidak tunaikan zakat Anda akan binasa. Nah, karena itu mestinya dia segera bertaubat, dan kalau dia bertobat minta ampun menyesal, insya Allah Allah terima, dan zakat yang belum dia bayar itu tetap menjadi hutang bagi dia. Bahkan nanti akan menjadi urusan di akhirat nanti, Ustaz. Betul. Nah itu lebih berat lagi. Allah alam. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti di segmen yang berikutnya, saya Ahmad akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan larangan mempersulit urusan dan melalaikan hak orang lain. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.